Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Suatu ketika, di suatu hari raya, Rasulullah SAW keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sementara banyak anak-anak kecil yang tengah bermain riang gembira di jalanan. Tetapi tampak seorang anak kecil yang duduk menjauh berseberangan dengan teman-temannya. Dengan pakaian yang sangat sederhana dan tampak murung, anak kecil tersebut menangis terseduh. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW segera menghampiri anak tersebut. "Nak, mengapa engkau menangis? Engkau tidak bermain bersama teman-temanmu?" Rasulullah membuka percakapan. Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang dewasa di hadapannya adalah Rasulullah pun menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Rasulullah SAW terus mengikuti cerita anak yang murung tersebut. Nabi mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak itu. "Ibuku menikah lagi, ia memakan warisanku peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun, makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa seorang ayah. Untuk itulah aku menangis." Mendengar penuturan anak tersebut, batin Rasulullah SAW terenyuh. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang mengalami nasib semalang ini. Rasulullah segera menguasai diri. Rasul yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam lengannya. "Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayah, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai paman, Hasan dan Husain sebagai saudara, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Rasulullah SAW. Mendengar tawaran itu, anak ini mengerti seketika bahwa orang dewasa di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut pun menjawab dengan senyum yang terbuka, "Kenapa tak sudi ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya pun diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian. Setelah semuanya beres, anak tersebut keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak ini, para temannya pun bertanya, "Sebelum ini engkau menangis, tetapi kini engkau tampak sangat gembira." "Benar teman-temanku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian yang bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah SAW ayahku, Aisyah ibuku, Hasan dan Husain saudaraku, Ali pamanku, dan Fatimah adalah saudariku. Apakah aku tidak bahagia?" Mendengar cerita anak itu, teman-temannya pun tampak menginginkan nasib yang serupa. Mereka pun berkata, "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga dapat diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW." Singkat cerita, waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkat yang paling mulia ini, ia keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Anak itu pun berkata sambil menangis terisak, "Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim dan sepi." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Lantas Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Sobat Muslim, kisah Rasulullah SAW dan seorang anak yatim pada hari raya Idul Fitri. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran.